penyampaian orasi ilmiah dengan tema pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan kualitas sumber daya manusia, aparatur pamong pemerintahan, dan revolusi society 5.0 oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, Guru Besar IPDN, dan Wakil Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang melalui daring, dan juga Bapak Jarod Saiful, Ketua atau Wakil Ketua PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara, Bapak Dr. Haji Faisal Tamin, Ketua Yayasan Bapak Profesor Dr. Indrajat Stipan, Bapak Dr. Sony Sumarsano, MD, beserta seluruh sivitas akademika, para guru besar, Profesor Cahya, Profesor Nyoman Sumaryadi yang hadir melalui daring, Ketua atau Kepala LLDT yang diwakili oleh Bapak Dr. Yahya Zakaria, para bupati yang mengikuti upacara daring ini, para wali kota dan gubernur Provinsi Papua Barat dan gubernur Provinsi Papua yang mewakili atau yang menghadiri penyampaian materi tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan, kualitas sumber daya manusia, aparatur pamong pemerintahan, dan revolusi society 5.0. Saya memulai dulu dengan perkembangan isu global yang merebak dan berkembang di muka bumi ini. Seluruh dunia, semua sekarang sedang menghadapi masalah-masalah pandemi COVID ini. Sehingga geopolitik dan geostrategi global pandemi COVID 2021 menjadi isu yang sangat mengglobal dan membumi dalam kehidupan manusia di muka bumi. Kita belum tahu kapan krisis pandemi COVID-19 ini berakhir. Awal tahun 2021 sampai saat ini, akhir Juni 2021, kasus COVID-19 masih menunjukkan eskalasi yang terus meningkat, bahkan ditambah lagi dengan COVID varian Delta yang terus berkembang di seluruh negara. Berupaya memang setiap negara menekan penyebaran sekaligus menanggulangi dampaknya. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat penyakit dari virus SARS ini terus menyebar ke 85 negara di dunia. Dengan varian Deltanya hingga Juni tahun ini 2021 kasus konfirmasi COVID sudah mencapai lebih dari 40 juta. Secara global sudah melebihi 1 juta orang sudah meninggal dunia. Dan pada tanggal 26 bulan Juni ini, WHO menyatakan bahwa Indonesia sebagai A1 atau high risk. Ini menunjukkan bahwa situasi kondisi kehidupan di Indonesia pun dalam kondisi yang belum menentu dalam menangani masalah COVID yang oleh pemerintah terus ditangannya dengan secara serius. Saudara sekalian, tidak seorang pun menyangka persoalan kesehatan merebet ke seluruh dunia. Demikian juga di era revolusi industri 4.0 dan pada era revolusi society 5.0
bahkan krisis sosial, ekonomi, pendidikan, terus bertambahnya pengangguran dan kemiskinan hidup manusia di bumi ini. Terlebih sektor pendidikan yang membutuhkan tatap muka, manakala terlalu lama bisa berakibat memotong satu generasi, menurunnya kualitas pendidikan yang berkarakter. Sejumlah negara yang dulu membuka pintu, baik perdagangan maupun lalu lintas manusia, kemudian saling menutup diri. Pembatasan dilakukan mulai bersifat semi hingga total penguncian wilayah atau lockdown. Sejumlah negara yang dulu membuka pintu baik perdagangan maupun lalu lintas manusia kemudian saling menutup diri. Kondisi seperti ini, beberapa komoditas seperti minyak dunia yang diperdagangkan di kontrak berjangka West Texas Intermediate anjlok menjadi minus 37,63 dolar Amerika Serikat per barel karena lesunya permintaan di Amerika Serikat maupun kondisi global yang tidak menentu di masa pandemi ini. Sementara itu bursa saham di sejumlah negara-negara anjlok pada awal Maret 2021 tahun ini. Misalnya, indeks saham Dow Futures di Amerika Serikat turun dari 1.000 poin, lebih dari 1.000 poin. Bursa saham di negara lain juga turun, diantaranya indeks saham Jepang, nikel amblas 5,82%, indeks saham Hong Kong, Hang Seng turun 4,02%, dan indeks saham Australia anjlok 6,34%. Inilah suatu kondisi yang merubah situasi kehidupan di bidang ekonomi dari pengaruh pandemi COVID hingga saat ini. Aktivitas ekonomi masih naik turun, mengingat kondisi ekonomi global diwarnai ketidakpastian, seiring kekhawatiran gelombang COVID-19 di Eropa, sebabnya COVID varian baru Delta. Bank Dunia menyebut krisis akibat pandemi COVID-19 ini menimbulkan resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Setali tiga uang, IMF juga menyebut krisis ini terburuk sejak depresi besar tahun 1929 yang menjalar ke seluruh dunia. Proyeksi ekonomi sejumlah lembaga internasional membuat proyeksi ekonomi global yang kontraksi selama tahun 2020 dan sampai dengan saat ini 2021. Bank Dunia pada kuartal pertama sampai dengan Mei 2021 mengeluarkan proyeksi ekonomi global kontraksi 5,2%. Selanjutnya organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi pada bulan Juni 2020 merilis proyeksi minus 7,6 hingga minus 6%. Kemudian evaluasi tahun lalu September 2020 kembali revisi dengan perbaikan meski masih kisaran minus 4,5%. Begitu juga Dana Moneter Internasional IMF pada Oktober 2020 memproyeksi ekonomi global kontraksi 4,4% atau pada perbaikan dari proyeksi Juni 2020 mencapai 5,2%. Saudara sekalian, geopolitik Inggris mengecap resesi pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021 ini 1,7% dan 21,7%, begitu juga Jerman. Berturut-turut kontraksinya adalah 2,3% dan 11,7%. Sementara itu negara di kawasan ASEAN, di mana Indonesia termasuk di dalamnya, Singapura juga sudah resesi pada kuartal pertama dan kedua ini mencapai kontraksi 0,3%, 12,6%, serta Thailand mengalami resesi yakni negatif 2% dan 12,2%. Mari kita lihat sekarang Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini masih ada keberuntungan sedikit. Karena pada kuartal pertama 2020 tumbuh 2,7% dan kuartal kedua negatif 5,32% dan sampai dengan kuartal pertama 2021 ini. Namun hutang RI membengkak. Diharapkan investasi masuk lebih banyak ke Indonesia di era pandemi ini.
Pertumbuhan ekonomi global yang terpukul itu memberi dampak bertambahnya angka kemiskinan di seluruh dunia. Bank Dunia memperkirakan pandemi COVID-19 ini mendorong 71 juta hingga 100 juta orang di seluruh dunia masuk ke jurang kemiskinan ekstrim. Tahun 2020-2021 berdasarkan laporan yang dipublikasikan per 6 Agustus 2020 dan Januari 2021. Sementara itu, kuartal pertama 2021, angka pengangguran yang juga meningkat sebagai dampak terhentinya aktivitas ekonomi industri. USD memproyeksi angka pengangguran pada April 2021 ini naik menjadi 8,4% dari posisi Maret 2021 sebesar 5,5% dengan perkiraan dari 18,4 juta menjadi 55 juta di 37 negara anggota. Amerika Serikat mencatat pengangguran paling banyak yaitu 15 juta orang. Mari kita lihat sekarang geostrategi stimulus fiskal moneter yang berdampak pada pendidikan. Lonjaknya masalah sosial, ekonomi, mendorong para pemangku kebijakan di seluruh dunia mengerahkan semua kemampuannya untuk menyelamatkan masyarakat dan juga ekonominya termasuk di bidang pendidikan. Kita, Indonesia, sedang menggelorakan tentang kampus merdeka. Geostrategi perkembangan Indonesia dengan stimulus fiskal dan moneter menjadi senjata pemungkas yang diambil para pemangku kebijakan. Menurut Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, gelontoran stimulus yang masih masif ini menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi global di 2021. Diperkirakan akhir 2021 menjadi perbaikan meskipun dunia masih diwarnai ketidakpastian seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Dr. Yahya Zakaria, bahwa kondisi situasi dunia, bahkan Indonesia saat ini sangat tidak menentu. Uncertainty is certainty. Ketidakpastian itu adalah pasti kondisi saat ini. Pemberian stimulus pada masa pandemi menyebabkan defisit fiskal melebar serta tingkat utang di banyak negara anjlok. IMF dalam Outlook Ekonomi Dunia 2021 Februari mencatat proyeksi rasio utang di sejumlah negara diantaranya Amerika Serikat mencapai 131,2% terhadap produksi domestik bruto atau naik dari tahun 2020 mencapai 108,7%. Jepang, rasio utangnya mencapai 266,2% terhadap PDB atau naik dibandingkan tahun 2019 mencapai 238%. Kanada diproyeksikan memiliki rasio utang 114,6% terhadap PDB. Negara lain seperti misalnya proyeksi seperti Cina meningkat menjadi 61,7% dari tahun 2020 sampai 2021 mencapai 52,6% terhadap PDB. Negara tetangga yakni Malaysia, rasio utangnya diproyeksi meningkat tahun ini mencapai 67,6% dari tahun sebelumnya mencapai 57,2% terhadap PDB. Thailand juga demikian menjadi 50,4% terhadap PDB. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Saudara sekalian, kita masuk negara kita Indonesia, rasio utang Indonesia masih lebih rendah, yakni proyeksi mencapai 38,5% terhadap PDB atau naik dibandingkan posisi 2020. Sehingga saat ini mencapai 30,5% terhadap PDB. Indonesia menganggarakan 695,2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, terutama juga termasuk dalamnya adalah pemulihan sektor kesehatan dan pendidikan melalui kampus merdeka, pelindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan sektoral kementerian, lembaga, dan pemuda. Selain stimulus fiskal, stimulus moneter juga dikerahkan, diantaranya juga termasuk dunia Amerika Serikat, suku bunga 0 hingga 0,25% dan proyeksi tetap
mendekati 0 hingga 2023. Hadirin yang berbahagia, upaya yang terus kita lakukan, manusia tentu harus bisa bermanfaat bagi dirinya, manusia juga harus bermanfaat bagi orang lain. Upaya-upaya yang dilakukan, terus dilakukan. Pemerintah RI dan Bank Indonesia kemudian berbagi beban untuk pembiayaan daripada PCPN ini. Upaya inklusif kebijakan fiskal moneter dapat menjadi bantalan guna mendorong pemulihan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Namun dalam jangka panjang, upaya keberlanjutan dan upaya setelah pasca pandemi COVID ini, terutama di bidang pendidikan. Hadirin yang berbahagia, restorasi perdagangan dan aliran modal juga diperlukan setelah sejumlah negara menutup diri karena COVID ini. Dalam pendesain pemulihan ekonomi lanjut juga harus melihat dari sisi gender, khususnya peran wanita, karena dampak COVID-19 banyak menimpa wanita di dunia ini. Selain itu, lanjut pemulihan hijau lebih ditekankan mengingat perubahan iklim berpotensi meningkatnya kemungkinan wabah penyakit. Indonesia memiliki potensi yang sangat memungkinkan karena pada posisi silang khatulistiwa di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, krisis akibat pandemi ini bisa dikatakan masih jauh dari kata akhir, namun yang pasti para peneliti dari seluruh dunia berlomba menemukan vaksin penawar yang ditunggu-tunggu. Setidaknya ini menjadi rasa bahwa virus corona sekaligus krisis ekonomi dan pendidikan diharapkan dapat diakhiri. Tentunya seperti kata Presiden Joko Widodo bahwa semua negara harus mendapatkan akses vaksin yang setara. Untuk itulah kerjasama nasional dan internasional diperlukan agar semuanya menjadi bagian dari solusi. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita lihat STIPAN, kontrak manajemen STIPAN, kontrak manajemen STIPAN dalam bidang pendidikan ini perlu dilakukan. Sisi lain, jagat raya memang sedang membicarakan teknologi digital. Revolusi industri, namun di Jepang sedang mendunia diterimanya adanya revolusi society 4.0. Dari sejak 21 Januari 2019 hingga saat ini, terus dikembangkan dan di Indonesia pun sudah mulai bagaimana upaya-upaya society 5.0 ini menjadi bagian keberlanjutan daripada revolusi industri. Karena kalau kita mengandalkan selama ini dengan revolusi industri adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi justru kuncinya adalah pada manusianya. Itulah society 5.0. Apapun keunggulan sistem digital, semuanya adalah kembali kepada manusianya. Yang menciptakan digital, yang membuat program digital, yang menggunakan digital. Itulah makanya dengan revolusi society adalah konsep baru tentang masyarakat yang berpusat pada manusia, human center, dan berbasis teknologi, technological base yang dikembangkan di seluruh dunia saat ini. Yang tentu saja ini adalah sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang bernilai berpotensi mendegradasi peran manusia. STIPAN, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, melalui Society 5.0 kecerdasan buatan artikel intelijen akan mempromosikan big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan manusia. The Internet of Things menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasi untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk membuka peluang bagi kemanusiaan dengan tetap berlandaskan Bushido. Disiplin berarti terukur, rinci, karakter tetap menghidupkan kerosi, keanekaragaman, dan kaisan dengan budayanya. Akan terus ditanamkan budaya pamong pemerintahan di STIPAN ini. Transisi Society 5.0 STIPAN akan membantu untuk menjalani kehidupan baru yang lebih bermakna, memiliki kecerdasan buatan, kearifan, inovasi, menciptakan regulasi baru yang sesuai dengan menggunakan yaitu STIPAN Channel.
saya ulangi, Stipan Channel. Untuk mensukseskan Stipan Channel ini, maka perlu memiliki pelayanan prima yang berpengalaman, yaitu customer experience. Inilah yang diharapkan tentu dengan menyesuaikan dengan Stipan Channel yang dilontarkan oleh Dr. Sony Sumarsono sebagai Ketua Stipan, dapat dikembangkan dan dikembangkan oleh para tenaga pendidiknya atau para dosennya, para guru besarnya, para pelatihnya, para pengasuhnya, dan tenaga kependidikannya. Semua harus bersinergi. Bagaimana kita bisa menciptakan leadership metric dalam konteks kepemimpinan Stipan agar lebih maju. Inilah gambaran yang bisa mengembangkan bagaimana Stipan akan bisa mengisi konten-konten aktivitasnya agar lebih dikenal melalui Stipan Channel pada masyarakat dan dunia khususnya. Mudah-mudahan dengan kontraksi adanya suatu proses pandemi COVID, kemudian dengan revolusi industri, dilanjutkan dengan revolusi sesuatu 5.0 ini, maka Stipan Channel mewadahi mengembangkan lahirnya Stipan baru sehingga Stipan maju. Demikianlah juga tentu sistem pendidikan aparatur pemerintahan di Stipan dibutuhkan sistem yang dapat mengelola sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Juga dibutuhkan dosen pelatih pengasuhnya serta tenaga kependidikannya yang memiliki kompetensi, yaitu ASOKA. Kompetensi ASOKA ini maksud adalah memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, sarana prasarana, memiliki peluang yang besar di masa depan, karena memang Stipan ini satu-satunya dengan sistem Jarlasu, sekolah kepamongan akan bisa membawa budaya atau culture dan agility, kecerdasan yang membuat bahwa Stipan akan lebih dikenal lagi. Dan khususnya saya sampaikan juga kepada para bupati, wali kota yang sekarang mendengarkan apa yang kami sampaikan, kirimlah sebanyak-banyak ke Stipan, karena memang Papua dengan situasi kondisi teritorialnya yang sulit dijangkau sampai ke tingkat distrik, maka diperlukanlah dengan alat komunikasi digital, dengan alat komunikasi, maka pendidikan bisa dilakukan tidak harus dengan tatap muka, tetapi dengan internet yang sekarang kita lakukan akan bisa bekerja sama, ya, dari mulai bupatinya, wali kotanya, dan seluruh stafnya sampai kepala distrik. Stipan pada dasarnya dapat membuka untuk bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Papua dan seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Burung Irian, burung cendrawasih. Sampai sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila topik waidaya. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.